Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1, topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Marilah kita buka satu persatu modul tersebut. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan keselamatan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan zaman. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Menggunakan sistem AMONG, Ing Harso Sungtulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.